Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Deliana Husain dengan NIM 811423183. Saya mahasiswa aktif semester 2, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan membahas materi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap penyakit anemia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Irwan SKM MKes. Anemia atau kurang darah adalah ketika kondisi tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Selanjutnya ada penyebab anemia. Yang pertama yaitu kekurangan asupan vitamin dan mineral. Yang kedua adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, dan lain-lain. Yang keempat terjadi bentuk abnormal sel darah merah seperti talasemia. Yang kelima sedang hamil, dan yang terakhir memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti leukemia. Selanjutnya gejala anemia. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung penyebabnya. Gejala anemia berupa pusing dan sakit kepala, lemas dan mudah lelah, napas pendek, nyeri pada dada, kaki dan tangan dingin, kulit terlihat pucat, detak jantung tidak teratur, lebih cepat atau sering mengantuk, sembelit, kuku menjadi rapuh, dan yang terakhir yaitu lidah terasa sakit. Diagnosis anemia. Beberapa tes dan pemeriksaan yang umum dilakukan diantaranya yang pertama yaitu tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam darah. Dokter juga dapat memeriksa kadar hemoglobin dalam darah, yaitu protein yang terdapat dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin rendah, ini dapat menunjukkan adanya anemia. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda fisik dari anemia seperti kulit pucat, lidah merah dan mengembang, detak jantung cepat, dan suara napas yang berbeda. Yang ketiga yaitu tes sumsum tulang. Tes sumsum tulang terjadi apabila penegakan diagnosis oleh dokter bersifat dominan. Prosedur pemeriksaannya melibatkan pengambilan sampel sumsum tulang dari tulang belakang atau panggul untuk dianalisis. Cara mencegah anemia yang pertama yaitu memastikan kebutuhan vitamin C dalam tubuh terpenuhi agar penyerapan zat besi bisa berjalan maksimal. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung kalsium. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi minuman berkafein. Selanjutnya yaitu pengobatan anemia. Beberapa pengobatan anemia yang dilakukan diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan asupan zat besi. Zat besi merupakan nutrisi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Yang kedua yaitu mengonsumsi vitamin B12. Vitamin B12 adalah nutrisi penting lainnya yang berperan untuk pembentukan sel darah merah. Yang ketiga yaitu mengonsumsi asam folat. Asam folat adalah nutrisi penting untuk pertumbuhan sel dan pembentukan DNA. Yang keempat yaitu transfusi darah. Transfusi darah
mungkin terjadi jika kondisi sudah sangat parah. Dalam transfusi darah, pendonor yang memiliki darah sehat akan mentransfusi sebagian darahnya ke pasien. Yang kelima yaitu terapi obat. Beberapa obat dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Contohnya, obat-obatan seperti antibiotik dapat membantu mengatasi infeksi atau inflamasi. Pemberdayaan terhadap penyakit anemia. Pemberdayaan terhadap penyakit anemia dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab, gejala, dan cara mencegah anemia dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan darah. Yang kedua yaitu edukasi gizi. Memberikan edukasi tentang pola makan yang sehat dan kaya akan zat besi, vitamin B12, dan asam folat dapat membantu mencegah dan mengatasi anemia. Yang ketiga, akses terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang sesuai untuk mengatasi anemia. Yang keempat, program suplementasi. Melakukan program suplementasi zat besi, vitamin B12, atau asam folat bagi kelompok yang rentan terhadap anemia seperti ibu hamil, anak-anak, dan orang tua. Yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur kesehatan termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pengadaan peralatan untuk diagnosa dan pengobatan anemia. Yang keenam, penguatan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan untuk mengatasi anemia. Yang ketujuh, pengembangan kemitraan. Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan terhadap anemia. Dengan menggabungkan beberapa strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang anemia serta mengurangi prevalensi dan dampak penyakit ini pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.